너는 다시 믿어 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 넥타이 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right bad vision this 게임판이 변한 후는 없이 bad vision on my mind you made it match 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 넥타이 기본이 안 돼 있는 stupid 아닌 내 땜발 날 check out 안에 매체로 Bioinformatika adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer dan biologi. Dengan kemajuan teknologi, kita sekarang memiliki akses ke banyak data biologis, terutama dari sequence protein. Data ini sangat penting karena membantu kita memahami fungsi protein yang berperan besar dalam kesehatan dan penyakit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat yang memprediksi fungsi protein untuk membantu dalam mendeteksi penyakit dan mengembangkan obat yang tepat dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin. Metode pembelajaran mesin bekerja pada fitur dalam dataset. Fitur utama dari pekerjaan ini adalah urutan protein. Dalam penelitian ini dikembangkan alat bioinformatika yang dapat secara otomatis mengembalikan data protein dalam bentuk komposisi asam amino, komposisi pasangan dipeptida, dan spesifikasi posisi scoring matrix. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan fungsi protein secara lebih efisien. Mari kita bahas langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini. Metode yang pertama yaitu pengumpulan data. Data protein diambil dari database Uniprot. Database ini menyediakan informasi lengkap tentang urutan asam amino dari berbagai protein yang ada di alam. Pengumpulan data dapat digunakan dalam mendiagnosis penyakit dan untuk klasifikasi protein. Metode pengumpulan data terdiri dari dua langkah utama, yaitu yang pertama langkah membangun model atau training. Model dibuat dari data yang sudah ada label kelasnya atau data pelatihan. Model bisa berupa aturan, pohon keputusan, atau rumus matematika. Yang kedua, langkah mengklasifikasikan data atau testing. Model yang sudah dibuat digunakan untuk mengklasifikasikan data baru. Akurasi diuji dengan data uji test set yang berbeda dari data pelatihan. Tujuannya memastikan model tidak hanya bagus di data pelatihan, tapi juga data baru. Metode yang kedua yaitu proses pemrosesan data protein. Dalam metode ini terdapat 3 proses. Yang pertama, amino acid composition. Protein mengandung 20 jenis asam amino yang tidak identik sifatnya. Metode ini menghitung proporsi dari 20 jenis asam amino dalam protein. Misalnya, jika kita memiliki 100 asam amino, kita akan menghitung berapa banyak dari masing-masing jenis asam amino yang ada. Hal ini membantu kita memahami komposisi protein secara keseluruhan. Yang kedua, ada dipeptide pair composition. Metode ini menghitung kombinasi dari dua asam amino yang berdekatan dalam urutan protein. Dengan 20 jenis asam amino, kita bisa mendapatkan 400 kombinasi yang berbeda. Hal ini memberikan informasi tentang bagaimana asam amino berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, ada position specific scoring matrix. PSSM digunakan untuk menunjukkan kemungkinan perubahan pada setiap asam amino dalam protein. Kita menggunakan database PSI-BLAST untuk menghasilkan profil ini, yang membantu dalam identifikasi fungsi protein. Selanjutnya, metode ketiga yaitu model pembelajaran mesin. Dalam metode ini terdapat dua model pembelajaran. Yang pertama, Radial Basis Function (RBF), di mana kita menggunakan paket Quick RBF untuk membangun model klasifikasi. Model ini membantu dalam mengidentifikasi fungsi protein berdasarkan data yang telah diproses. Yang kedua, Random Forest. Metode ini membangun beberapa pohon keputusan dari data pelatihan. Setiap pohon memberikan prediksi dan hasil akhirnya adalah kombinasi dari semua pohon tersebut. Ini meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, metode keempat yaitu evaluasi kinerja. Untuk mengevaluasi seberapa baik model bekerja, kita menggunakan metode cross-validation dengan membagi data menjadi dua set, yaitu set pelatihan dan set test. Dan kita juga menghitung metrik seperti recall, yaitu seberapa baik model menemukan protein yang benar, precision, yaitu seberapa banyak dari prediksi model yang benar, specificity, yaitu kemampuan model dalam mengidentifikasi protein yang bukan target, akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar dari total prediksi, dan F-measure, yaitu mengukur keseimbangan antara recall dan precision.
Dari penelitian tersebut didapatkan hasil berupa alat bioinformatika yang menggunakan bahasa pemrograman Java dan library WK. Alat ini dirancang untuk memprediksi fungsi protein berdasarkan data yang tersedia di berbagai database. Salah satu database-nya adalah Uniprot. Berikut adalah antarmuka alat bioinformatika untuk memprediksi fungsi protein yang dihasilkan dari penelitian ini. Metode yang digunakan, aplikasi ini menyediakan 3 metode pemrosesan data protein. Yang pertama, Amino Acid Composition atau AAC. Metode ini menghitung komposisi asam amino dalam urutan protein. Yang kedua, Dipeptide Composition atau DPC. Metode ini menganalisis komposisi pasangan asam amino dalam urutan protein. Tahap awal, pemrosesan data pengguna harus mengunduh data protein dalam format FASTA yang berisi nama serta urutan protein. Data ini kemudian diproses dan dibagi menjadi 2 bagian, data pelatihan dan data pengujian. Setelah itu, pengguna dapat menentukan atribut kelas yang akan digunakan dalam analisis. Yang ketiga, Position Specific Scoring Matrix atau PSSM. Metode ini memberikan skor berdasarkan posisi asam amino dalam suatu urutan. Antarmuka metode PSSM dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi penggunaan dapat memilih salah satu metode tersebut dan mengunggah dataset mereka. Proses input data terdiri dari 2 bagian, dataset positif dan dataset negatif. Selain itu, penggunaan juga dapat memasukkan dataset uji independen dan data validasi untuk melatih model setelah menentukan kelas target datang yang telah diproses dapat disimpan dalam format WK, ARF, atau libsfm. Evaluasi dan prediksi aplikasi ini memiliki fitur untuk menghibur F-score dari data yang telah dibuat antarmuka untuk menghitung F-score dan dilihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya, kita penggunaan dapat menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi dan mengklasifikasikan fungsi protein. 2 algoritma yang tersedia adalah 1 random forest, 2 neural network atau Quick RBF. Antarmuka menu prediksi dan klasifikasi protein menggunakan Quick RBF Classifier. Setelah model dijalankan, aplikasi akan menampilkan hasil evaluasi berupa recall, presisi, spesifitas, akurasi, dan MF measure. Hasil ini dapat digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis fungsi protein dengan lebih akurat. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tools bioinformatika ini untuk pemrosesan data dan prediksi fungsi protein membantu para peneliti dalam memproses data mentah protein serta menentukan fungsi protein yang dapat diterapkan dalam metode pengobatan penyakit, deteksi penyakit, dan obat lain yang dikembangkan untuk beberapa penyakit. Aplikasi ini secara otomatis mengubah file FASTA menjadi beberapa format seperti WK dan file libvsm. Ini memungkinkan peneliti untuk menguji berbagai algoritma pembelajaran mesin yang tersedia di WK dan disediakan di aplikasi ini. Hasil prediksi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. 지가방 안엔 굳은 다시 믿어 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다